Pada kesempatan siang hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau buka pikiran kami, hati kami, untuk kami boleh menangkap isi hati-Mu dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Oh, Engkau sendiri yang akan menyatakan firman-Mu kepada setiap kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam semuanya. Ya, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita bisa ibadah seperti ini ya. Kita terus berharap, kita berdoa bersama-sama agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, selesai ya. Tidak saja di tengah-tengah bangsa kita, tapi juga di bangsa-bangsa ya. Dan sehingga kita bisa melakukan ibadah seperti biasa, karena kami sangat mengerti akan kerinduan dari setiap jemaat untuk bisa bergabung beribadah di tempat ini ya. Pendaftaran selalu full ya, bahkan kemarin hari Selasa siang itu pendaftaran sudah full ya. Jadi artinya kerinduan jemaat itu sangat besar untuk mengasihi Allah yang dia sembah ya. Nah, pada siang hari ini saya akan sampaikan tema khotbah tentang menjalin hubungan kasih ya. Tadi pagi disampaikan bagaimana kasih yang mengampuni. Jadi kita bicara tentang kasih untuk sepanjang hari ini ya, di ibadah pagi maupun siang ya. Menjalin hubungan kasih. Menjalin itu kalau saya lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, artinya kita merangkai, membangun, menyusun bagian-bagian sehingga menjadi satu. Ya. Sesuatu yang dijalin, bagian-bagian yang disatukan itu menjadi kuat, menjadi berfungsi dan bermanfaat ya. Ketika kami perjalanan misi ke daerah Wangon, kita sudah 2 kali ke sana. Di setiap pinggir jalan, kalau nggak salah itu daerah Tegal atau Cirebon ya, itu ada petani-petani yang menjalin tambang ya. Itu dari rangkaian tali, seutas tali dia rangkai, kemudian dia jalin sedemikian rupa menjadi sebuah tali tambang yang besar. Dan katanya itu pesanan untuk perkapalan dan segala macam. Jadi menjadi besar dan menjadi kuat dan bermanfaat ya. Kemudian kalau kita melihat tikar, itu juga dijalin dari bagian-bagian yang dianyam sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk sebuah tikar yang menarik, yang juga bermanfaat bagi setiap orang. Dan kalau dijalin sedemikian rupa itu menjadi kuat, kokoh ya. Itu sebuah makna daripada menjalin tadi, arti kata menjalin ya. Nah, kasih ya, sebuah hubungan tentu ada bisa 2 orang atau lebih atau bersama-sama. Nah, kata kasih ya, kita belajar di dalam Alkitab banyak sekali disampaikan tentang kasih. Tapi saya ingin tekankan buat kita semua bahwa kasih ini adalah bagian dari karakter yang harus memang dimiliki setiap orang percaya. Karena itu bagian dari buah roh. Ya. Minggu yang lalu Bapak Yosef sudah sampaikan bagaimanakah kita hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Ya. Kalau kita masih hidup menurut daging, tidak dipimpin oleh roh, tidak mungkin kita akan bisa memiliki kasih ini, buah kasih ini. Kasih itu berasal dari Allah. Jadi kalau kita hidup dipimpin oleh roh, kita menjadi taat dan setia kepada Tuhan, kasih Allah itu akan melimpah dalam hidup kita. Ya, ya, di dalam yang sudah mengadakan komsel, tentu bahan ini sudah disampaikan bahwa ada dibagi menjadi 3 bagian buah roh itu. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan urutannya itu kasih paling atas. Artinya itu menjadi yang utama, yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena itu yang akan membawa kita kepada kekekalan. Sampai kita nanti berjumpa dengan Tuhan. Ya. Nah, bicara mengenai kasih sendiri, itu ada karakternya sendiri, kasih itu. Ya. Saya nggak tampilkan di situ, coba dibuka di 1 Korintus 3, 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ya. Bisa ditampilkan?
1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 itu bicara tentang kasih. Apa saja sih karakter dari kasih itu? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Ya. Jadi kalau kita bicara kasih, kita mesti juga memiliki karakter yang sabar. Ya. Sabar itu apa? Wah, sudah bisa dicerna sendiri ya. Kasih itu murah hati, suka memberi. Ya. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini hati-hati. Kadang-kadang kita orang percaya tidak peka terhadap karakter sombong ini. Jadi ketika kita bicara di depan umum, menyampaikan sesuatu atau bersaksi, yang kita saksikan itu untuk kemuliaan Tuhan atau orang supaya memandang kita ini hebat, itu justru akan membuat batu sandungan bagi orang lain. Jadi mesti hati-hati. Kata memegahkan diri dan sombong ini mesti benar-benar dicerna itu ya. Kemudian ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, kita mesti sopan. Bagaimana kita harus sopan? Kita juga mesti belajar dengan orang-orang yang sudah senior. Ya, kita mesti belajar berhubungan dengan orang, mencontoh orang lain yang bertindak terhadap kita sopan. Ya, kita harus bertindak sopan. Ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia suka marah. Ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi orangnya selalu berprinsip, berpatokan pada kebenaran. Itu dia yang dia harus pegang teguh. Ia menutupi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang itu akan merusak perbuatan dosa, bukan ditutupi artinya kita setuju dengan dosa itu, tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan itu dengan baik. Ya, sehingga itu tidak merusak kasih itu. Ya. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini juga berat, sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Kita kalau kita lihat di perjanjian lama ya, kalau kita bicara berkat dan kutuk, orang yang diberkati itu adalah, kalau kita mandang dalam Alkitab di perjanjian lama, agak ke arah kalau umat itu diberkati itu memiliki kekayaan yang besar, karena di contoh-contoh di Alkitab seperti itu. Ya. Ternaknya banyak, ya. Anak cucunya diberkati. Jadi kita bicara agak ke arah material. Ya. Tetapi ada satu bagian ayat di dalam Ayub, itu berbeda, memberikan cara pandang yang berbeda tentang berkat Allah itu. Dan berkat itu adalah anugerah, kasih kemurahan Tuhan dalam segala hal yang kita miliki. Ya, memang kita harus taat, tetapi kita harus tahu bahwa dalam segala kesulitan apapun yang kita hadapi, Tuhan juga akan memberkati kita, memberi kekuatan. Dan artinya bahwa berkat yang kita miliki ini adalah anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita semua. Ya. Nah, oleh sebab itu kita mesti sabar menanggung segala sesuatu, karena Tuhan membutuhkan proses buat kita semua untuk mengalami berkat Allah ini. Ya, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan dididik untuk mereka taat, ya, agar janji-janji Tuhan itu digenapi. Tetapi mereka tidak mau menanggung sabar ini, ya, sehingga angkatan yang keluar dari tanah Mesir itu tidak sampai ke tanah Kanaan, tetapi mereka yang dalam perjalanan, lahir di dalam perjalanan itu bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya, jadi penting sekali kita memiliki karakter kasih ini. Ya, bahkan kalau kita baca selanjutnya di ayat 13, 1 Korintus 13 di ayat terakhir itu dikatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yuk kita renungkan bareng-bareng. Cek karakter kasih kita, masih adakah? Karena ini penting untuk kita menjalin hubungan kasih ini, membangun kasih ini, merajut kasih ini. Baik dengan sesama, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan orang-orang seiman. Ya. Nah, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 itu jelas sekali itu menjadi hukum yang terutama. Ya. Matius 22 ayat 37 30 sampai 39 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita harus mengerahkan segala kehidupan kita itu mengasihi Allah. Itu yang utama. Yang kedua, dikatakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39 dikatakan dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Ya, coba perhatikan kata yang sama dengan itu. Artinya kita harus memiliki karakter yang sama untuk mengasihi sesama. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dengan seluruh kehidupan kita ini. Ya. Dengan demikian kita akan dapat menjalin hubungan kasih ini dengan baik. Dan dapat bertahan lama. Ya. Ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 16 ya. Oke, kita akan lihat dulu di dalam perikop ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar kasih dari cara pandang Rasul Paulus yang dituangkan dalam Ibrani. Memang kitab Ibrani ini masih menjadi tanda tanya. Siapa yang menuliskan? Masih banyak perdebatan. Tetapi banyak sarjana dan bapak gereja yang meyakini bahwa itu tulisan Rasul Paulus dari karakter tulisan yang ditulis di dalam Injil ini. Ya, tapi kita nggak akan terlalu sibuk dengan masalah itu. Tapi yang jelas kita yakini ada firman Tuhan buat kita semua. Ya. Nah, Ibrani 13 ayat 1 berikutnya. Ya. Nah, sampai 13 dikatakan demikian ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Perhatikan ayat pertama ini. Peliharalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan, yaitu kasih filio, kasih antar kita, antar saudara seiman. Ya. Nah, peliharalah kasih persaudaraan. Artinya kalau saya membaca ini, ada potensi bahwa kasih itu akan pudar. Kasih itu akan rusak. Ya. Seperti jalinan seutas tali yang kita rangkai menjadi sebuah tambang, itu akan rusak. Demikian juga tikar itu akan rusak suatu saat. Tapi daya tahannya itu tergantung dari cara pemeliharaannya. Ya, saya yakin di sini orang-orang teknisi maintenance itu tahu bagaimana memelihara sebuah mesin. Ada aturan, ada petunjuk yang mereka nggak boleh langgar. Apalagi maintain pesawat terbang. Di atas itu kalau rusak bagaimana? Nggak bisa minggir dulu kita perbaiki, nggak bisa. Ya udah jatuh, semua mati. Ya, eksidennya parah. Nah, artinya Rasul Paulus di kitab Ibrani ini menyadari bahwa potensi kasih itu akan pudar itu ada. Sehingga dia di Ibrani dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Saudara, kitab Ibrani ini memang ditujukan kepada orang-orang Ibrani yang ada di luar kota, yang ada di perantauan. Kita tahu bahwa orang percaya pada masa itu tuh banyak tekanan. Ya. Ya, baik dari pemerintah setempat, ya, dari orang-orang Yahudi yang sama-sama merantau yang mereka belum percaya Yesus, mereka dianggap ajaran sesat. Ya. Dan tekanan itu membuat iman mereka menjadi goyah, kasih menjadi hilang, gitu. Ya, kalau saudara teliti baca dari kitab kitab Ibrani ayat pertama terus itu ya. Di ayat pertama menyatakan bahwa orang Ibrani harus percaya bahwa Yesus Kristus itu anak Allah yang akan menyelamatkan. Ya. Kemudian di pertengahan pasal ini diajarkan bagaimana orang-orang Ibrani ini tetap teguh, tetap kuat, beriman kepada Tuhan. Sehingga di pertengahan itu dikatakan tentang iman Abraham, ya, iman Abraham, kemudian iman Musa dan lain sebagainya, itu diceritakan supaya kita tetap beriman kepada Tuhan. Dan kemudian di ayat 13 ini pasal terakhir, supaya kasih, jadi dalam keadaan seperti itu tetap membangun kasih. Ya. Nah, Rasul Paulus menasihat ini, kasih persaudaraan itu harus dirawat. Kalau nggak dirawat akan rusak. Ya. Nah,
Dan ditegaskan di 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 10. Ya, saya bacakan. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 10. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu kutuliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Jadi kasih mengasihi itu dari Allah, ya. Saudara perhatikan di Kisah Para Rasul. Pasal-pasal pertama, kalau nggak salah pasal 2. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Rasul-rasul memberitakan Injil keselamatan. Banyak orang bertobat. Jemaat hidup dalam kesatuan. Mereka menjual harta miliknya untuk menolong sesamanya. Mereka bersatu dalam doa sehingga ada kuasa yang dahsyat. Oh, memang kekuatan kasih ini dahsyat. Apalagi kalau keluarga ini bersatu dalam kasih. Luar biasa. Ya. Jadi, ya, hal itu ayat 10 ya, hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Artinya memang ada banyak orang-orang Ibrani yang tersebar di berbagai dunia, belahan dunia. Tetapi kami menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi kita harus sungguh-sungguh ini merawat kasih ini. Jangan sampai hilang. Ya, kita nggak akan mengalami sukacita, damai sejahtera nggak akan kita nikmati. Apapun persoalan yang kita hadapi, ya apalagi di masa pandemi ini, kalau keluarga tetap kuat, ada kasih di situ, kita dapat lewati. Ya. Akan ada ide-ide kreatif yang dapat kita lakukan, karena Tuhan akan menolong kita, memberikan inspirasi untuk kita menjalani hidup ini. Jadi ini luar biasa sekali. Ya. Dan kita akan belajar itu. Saya tambahkan lagi nih, di kasih Allah Bapa, kasih Allah. Di Yohanes 3 ayat 16 dan Roma 5 ayat 8. Ya. Dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kalau kita sudah dikasihi oleh Allah, kita harus membagikan kasih itu pada orang lain. Roma 5 ayat 8 ini sering dibaca oleh hambanya Bapak Yosef. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oleh sebab itu ketika kita mengasihi sesama, kita tidak memandang status mereka seperti apa. Karena ketika kita sudah merasakan kasih Allah, mereka juga harus merasakan juga. Dan mereka perlu kita tolong. Ya, itu. Saya lanjutkan. Ya. Saya ulangi Ibrani 13:1-3, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Oh ini dahsyat, menjamu malaikat-malaikat ini ya Tuhan. Malaikat kan bicara sesuatu yang diutus atau malaikat itu roh yang diutus oleh Allah sendiri. Utusan Allah lah, saya boleh bilang seperti itu. Ya, jadi kita seperti menjamu orang-orang yang memang diutus oleh Allah untuk menjumpai kita. Ya, bisa seseorang siapapun itu. Ya. Saya lanjutkan berikutnya. Ya. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Kalau di terjemahan yang lain itu dikatakan, ingatlah akan orang-orang hukuman, sebab seperti kamu merasakan, seperti kita merasakan kita juga ikut dihukum gitu loh. Ya. Di terjemahan lain kalau nggak salah ya. Jadi ingatlah akan orang-orang hukuman, seperti kita juga merasakan seperti orang yang dihukum. Sehingga kita bisa merasakan benar-benar keadaan orang yang sedang dihukum itu. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ya, jadi kita mesti memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Berikutnya, ya, oke. Di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengajarkan agar kita bukan hanya bicara soal kasih. Jadi kasih itu tidak hanya diucapkan saja,
menjadi slogan semata, ya. Tetapi sungguh-sungguh menghidupinya, kasih harus dijalin dan ditunjukkan kepada Allah. Seperti tadi saya sudah sampaikan di dalam Matius 22 tadi ya, tentang hukum yang terutama tadi, ya. Kasih harus dijalin dengan ditunjukkan kepada Allah dan juga kepada sesama. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi kita sudah baca. Ya, selanjutnya. Ya, ini penting ya. Saya akan bacakan di sini. Allah adalah kasih, ya. Dari Yohanes 1 ayat 4 sampai 12. Saya akan bacakan semua supaya kita bisa memahami. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Inilah firman Allah. Kita diminta untuk saling mengasihi, ya. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita mengaku kita mengenal Allah secara pribadi katanya ya, ada orang seperti itu, kita bisa lihat dari karakter kasihnya. Seberapa dalam dia mengenal Allah, kita bisa lihat dari karakter kasihnya kepada sesama. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Jadi sudah jelas sekali di sini. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Tuhan sudah menunjukkan kasihnya dengan mengorbankan anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Sudah mau kasih kita semakin sempurna, sudah harus praktekkan kasih itu dengan kepada sesama, karena semakin sempurna di dalam kasih kita ini. Wah, itu luar biasa. Kita tidak akan mudah sakit hati ya. Kemarin kita baru lihat, mengikuti seminar tentang penanaman gereja lokal. Seorang gembala menginjili seorang ibu-ibu ya, sudah lama ditinggal suaminya, sudah 22 tahun atau 32 tahun gitu ya. Sementara suaminya sudah menikah, dia belum menikah, sakit hatinya masih dibawa terus. Perginya ke kafe, murung terus di situ. Ketika diinjili, didoakan, ditawari untuk didoakan, air matanya mengalir, dia bisa melepaskan itu. Ya, jadi dahsyat kasih itu kalau kita mau memiliki kasih itu. Ya, nah, baik, kita akan belajar nih dari berikutnya. Ya, apa saja yang bisa kita pelajari dari nat di atas tentang cara menjalani hubungan kasih itu, terutama dari Ibrani ini, ya, dari kitab Ibrani 13 tadi ayat 1 sampai dengan 3. Ya. Yang pertama. Berikutnya. Ya, menyediakan tumpangan bagi yang memerlukan. Ya. Kalau di ayat pertama sudah diperintahkan untuk merawat kasih itu, ya. Nah, kita mau praktekkan kasih itu, ya. Menyediakan tumpangan bagi yang memerlukan. Saudara, pada zaman dulu banyak sekali para penginjil, para rasul-rasul itu keliling dari kota ke kota, bahkan dari bangsa ke bangsa. Tidak seperti sekarang naik pesawat, naik mobil, ya, kapal lautnya juga istimewa. Ya, dia naik kapal layar, kemudian dilanjutkan dengan bisa perjalanan kaki, bisa naik kuda, unta dan lain sebagainya. Dan penginapan tidak sebanyak saat ini. Mereka banyak menginap ke rumah-rumah penduduk. Seperti Rasul Paulus menginap di rumah Lydia, seorang pengusaha wanita yang luar biasa, dan membawa pertobatan di sana. Nah, saat ini kan tidak seperti itu. Dan akan sulit kalau kita bisa nyuruh orang untuk numpang di rumah kita. Rumah kita misalnya kecil, tipe 21, anak kita banyak gitu ya. Sudah sumpek banget, waduh, bagaimana ini ya.
Tetapi kita bisa praktekkan itu lewat donasi kita. Sehingga kita bisa memfasilitasi orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan ini, untuk mereka mengadakan perjalanan misi dan mengakomodasi mereka. Itu adalah bagian dari kita memberi tumpangan itu tadi. Menyediakan tumpangan itu tadi yang diperlukan. Ya. Kalau konteks dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali gelandangan-gelandangan yang mereka tidak punya tempat tinggal, tidur sembarangan. Bagaimana kita bisa menampung mereka di rumah kita? Tentu nggak bisa. Kalau kita punya berkat yang lebih, kita bisa tolong mereka, salurkan untuk mereka bisa ditampung ke panti-panti rehabilitasi, panti sosial dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Oleh sebab itu, gereja harus melihat ini. Dan orang percaya harus bersama-sama. Ya. Oleh sebab itu jemaat saat hari ini kita diajar untuk hidup dalam persekutuan di antara saudara seiman, berbagi kasih, saling mendoakan. Itu penting sekali buat kita semua. Ya. Dan kami mengajak untuk kita bisa merasakan itu, ya, belajar hidup di dalam komunitas orang-orang percaya lewat komsel. Ya, kalau kita nggak bergabung dalam komsel, memang kita beribadah setiap minggu, tetapi jalinan kasih itu nggak bisa kita praktekkan. Ya, tentu yang sudah tergabung dalam komsel boleh merasakan itu. Kita belajar banyak dari situ. Ya, cara kita mempraktekkan kasih ini. Ya, nah itu cara kita memberi tumpangan. Dan sebenarnya ini adalah kesempatan kita untuk memberi, memfasilitasi. Ya. Jadi ketika kita memberi, ada berkat yang kita terima. Ya. Nah itu bagaimana kita bisa menampung mereka. Ya. Nah di situ dikatakan, penulis Ibrani menyatakan bahwa kita harus menjalin hubungan kasih persaudaraan. Salah satu caranya adalah dengan memberi tumpangan. Dengan berbuat demikian orang-orang percaya disamakan dengan menjamu malaikat-malaikat di dalam ayat ini. Ya. Berikutnya, tumpangan bisa diberikan kepada mereka yang sedang ada dalam perjalanan karena melakukan perjalanan misi, misalnya orang-orang percaya, atau mereka sedang mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Ya. Bisa juga untuk mereka yang belum memiliki tempat tinggal, seperti yang saya sampaikan tadi. Itu dalam konteks sekarang banyak hal seperti itu. Ya. Bisa memfasilitasi mereka dan ada berkat yang dapat kita terima. Seseorang nggak akan bisa menuai kalau mereka tidak menabur. Di dalam contoh-contoh Alkitab ada banyak, ya. Saya nggak bisa bacakan semuanya. Ya. Bagaimana Elia dan janda di Sarfat. Janda di Sarfat itu yang punya segenggam tepung. Dia masak hari itu, besoknya nggak tahu. Ya. Tapi ketika janda di Sarfat itu mau menampung Nabi Elia untuk menumpang di rumahnya karena disuruh oleh Tuhan, ya ini kan seperti malaikat. Ya. Jadi gambaran malaikat itu jangan seperti yang kita lihat, wanita punya sayap terbang gitu. Ya. Kalau kita lihat kejadian itu, Abraham dijumpai malaikat Tuhan di situ. Ya. Jadi ketika janda di Sarfat ini taat melakukan itu, mujizat terjadi. Dia dipelihara oleh Allah, ya, tidak kekurangan. Jadi mari kita belajar untuk memperhatikan ini, menampung mereka yang memerlukan tumpangan itu. Ya. Kemudian juga penerusnya, ya, saya catat Elisha. Ada seorang keluarga yang sangat kaya tidak punya anak, ya. Perempuan Sunem. Itu bisa dibaca di 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Ini kisah-kisah menarik Tuhan, saudara. Ketika dia mau menampung Nabi Elia yang sering mengadakan perjalanan lewat daerah situ, dia tahu itu abdi Allah, hamba Allah, dia tampung di situ. Dia sediakan kamar khusus di atas. Ketika dia mengadakan Elisa mengadakan perjalanan, boleh numpang di situ dan disediakan makanan. Sampai Elisa tergerak hatinya, menanya yang punya rumah, apa yang kami butuhkan dari saya? Wanita ini nggak tahu mau minta apa, tapi seorang pembantu bilang bahwa keluarga ini belum memiliki seorang keturunan. Elisa berdoa, saat seperti ini tahun depan engkau akan memiliki seorang anak.
dan dia juga memiliki seorang anak. Luar biasa. Praktekkan ini Tuhan. Ya. Demikian juga kalau lihat Rasul Paulus ketika mengadakan perjalanan. Lydia itu seorang yang saleh, tapi dia tidak tahu Tuhan mana yang dia sembah. Apakah dia yang menyelamatkan dia? Ya, ketika mau menampung Rasul Paulus untuk menginap di rumahnya, ada kegerakan yang dahsyat di situ, membawa pertobatan kepada jiwa-jiwa. Ya, luar biasa. Ya. Jadi mari kita belajar untuk hal ini. Ya, jadi dalam konteks sekarang kita nggak bisa, memang masih adalah bisa. Kalau ada satu tamu 2 orang kita tawari dia bisa. Ya. Tapi kalau nggak bisa, kita bisa salurkan lewat itu. Ya. Kita ada gereja, ada dana misi yang kita salurkan untuk membantu pekerjaan misi. Ya. Memberi tumpangan kepada mereka untuk bisa terbang ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan di luar negeri. Ya. Jadi kita bisa lakukan. Ya. Mari kita aktif. Ya. Menolong sesama. Lewat apa gereja ini? Lewat diakonia. Ya. Jadi di depan sana itu ada pelayan-pelayan yang akan memfasilitasi saudara untuk menyalurkan dana misi, untuk menyalurkan dana diakonia, bahkan Pelio Ministry, pelayanan di bidang kedukaan. Kita juga lakukan. Ya. Kita bisa salurkan itu. Ya. Jadi bagaimana Anda mempraktekkan prinsip ini? Bagikan pengalaman Anda. Ya. Yang kedua, ya, memahami orang-orang yang terikat dosa. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks kitab Ibrani ini, memang benar-benar orang-orang yang ditahan di dalam penjara secara fisik, ya, karena iman mereka. Ya. Ada orang-orang yang nggak bersalah itu, karena mengajarkan Yesus Kristus Juru Selamat itu adalah sebuah penyesatan bagi mereka, sehingga mereka ditahan, dianiaya. Ya. Orang ditahan itu tidak memiliki harapan, ya, sumpek hidupnya. Ya. Tapi kalau kita bicara secara rohani, orang-orang yang terbelenggu ini orang-orang yang berdosa, yang diikat oleh kehidupan dunia. Saya nggak perlu jelaskan, ya. Minggu yang lalu sudah jelaskan banyak oleh Pak hambanya Pak Yusuf. Nah, kita perlu bebaskan mereka sehingga mereka mengalami kemerdekaan. Ya. Demikian juga orang-orang yang secara fisik ditahan karena memberitakan Injil, atau memang orang-orang yang karena kejahatannya mereka ditahan. Itu juga kita perlu tolong mereka. Sehingga banyak sekali pelayanan-pelayanan di penjara, dan gereja ini pernah lakukan. Kalau saat-saat ini kita tidak bisa melakukan, kita bisa menolong hamba-hamba Tuhan yang melayani di penjara. Apa yang mereka butuhkan untuk pelayanan di situ? Bawa makanan, buku-buku, ya, memfasilitasi untuk transportasi mereka. Itu bisa kita lakukan karena mereka yang perlu kita tolong, sehingga mereka memiliki pengharapan akan masa depan mereka. Kalau toh mereka sampai dihukum mati, mereka iman mereka tumbuh dan percaya bahwa mereka sudah diampuni dan diselamatkan. Ya, kisah di Nusa Kambangan itu banyak terjadi seperti itu. Ketika mereka divonis hukuman mati, dia tidak menyesali, artinya dia mau terima itu. Dia minta pengampunan dosa. Ya. Sehingga ketika mereka di depan regu tembak, hati mereka tetap sukacita. Karena Yesus Kristus yang akan menjemput dia. Ya. Jadi penting sekali untuk kita memperhatikan orang-orang yang terbelenggu, baik karena terikat dosa maupun benar-benar orang yang ada tahanan karena mereka melakukan kejahatan. Banyak sekali juga penginjil-penginjil yang ditahan. Kita perlu topang mereka, beri kekuatan. Karena Rasul Paulus banyak ditopang oleh orang-orang percaya ketika ada dalam penjara, ya. Sehingga Rasul Paulus lewat di dalam penjara bisa menuliskan surat-surat untuk meneguhkan jemaat yang dia layani, ya. Jadi kita bisa lakukan itu, ya. Jadi nggak ada alasan untuk kita bisa tidak berbuat kasih kepada orang-orang yang ada di dalam penjara, ya. Ya, kita berharap gereja kita dapat melakukan lagi pelayanan ini, ya. Kita pernah lakukan itu, dan itu memberkati mereka karena memang mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan ketika mereka keluar pun stigma buruk terhadap hidup mereka itu sudah melekat kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga tidak bisa menerima. Mereka kita perlu kuatkan, ya.
agar mereka memiliki kepercayaan diri bahwa mereka sudah diampuni. Dan ketika mereka hidup menurut tuntunan Roh Kudus, saya yakin ada perubahan dalam hidup mereka. Ya. Yang berikutnya, jadi lebih dari itu, untuk membagikan kasih karunia pada saat seperti itulah mereka sedang membutuhkannya. Jadi mereka sangat membutuhkan pertolongan kita, mereka yang terbelenggu, terikat. Ya, ceritakan pengalaman Anda mengunjungi orang-orang yang sedang berada dalam penjara, atau ceritakan pengalaman Anda ketika Anda menolong orang-orang yang terikat oleh dosa, ya, terbelenggu oleh kekhawatiran, ketakutan, ya, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan juga. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah selanjutnya menolong orang yang lemah. Ya. Saudara, kita perlu menolong orang yang lemah, yang tak berdaya. Ya. Di dalam Roma 15 dikatakan ayat 1 dan 2 kalau salah, ya. Kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saya ceritakan pengalaman sedikit dengan Pak Yosef ikut meeting GBJR. Saya ikut 2 kali tuh, muter-muter. Dan saya dapat dengar dari Pak Yosef, itu udah lama Pak muter-muter gitu, nggak selesai-selesai itu Pak. Ya. Kita mau merendahkan diri, nggak mau ngotot untuk mendapatkan ruang yang kita inginkan. Karena kalau kita ngotot itu nggak selesai sampai sekarang, nggak akan ada kemajuan. Ya. Tapi kita percaya, kita memiliki kerendahan hati, ya, untuk mereka yang membutuhkan. Saya bilang sama Pak Isep, percaya Pak Isep, pasti Tuhan sediakan tempat buat kita. Kalau memang kita kekurangan tempat, ya. Jadi kita yang kuat ini untuk memperhatikan lemah. Kuat secara finansial, kuat secara rohani. Perhatikan itu. Ya. Sehingga kita bisa menolong mereka. Oke, yang terakhir ya. Berikutnya. Nah, kehidupan rohani yang makin dalam dan dewasa. Ya, kehidupan rohani yang makin dalam dan dewasa akan tampak dari pelaksanaan tanggung jawab untuk menjadi berkat yang memerlukan. Jadi kita bisa lihat kedewasaan rohani kita, iman kita. Kita bisa melihat tanggung jawab kita terhadap sesama. Ya, berikutnya. Next, ya. Menurut Anda bagaimana menjaga keseimbangan antara membangun kehidupan rohani pribadi dengan menjadi dampak bagi orang lain yang dibutuhkan itu? Ya. Jalinlah hubungan kasih makin dalam dengan Allah, dan menunjukkan buktinya dengan menjalin hubungan kasih dengan mereka yang membutuhkan. Ingat hukum yang terutama tadi. Ya. Kita pasti bisa lakukan ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.